Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Muhammad Amir Saleh dengan NIM 2311102233. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Berikut ada teman saya. Saya Dinda Olivia dengan NIM 2311102245. Saya Ilan Almansih dengan NIM 2311020029. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke bab 1. Di sini ada definisi permasalahan. 1.1 di sini ada latar belakang. Kebakaran hutan merupakan masalah lingkungan yang serius di Indonesia dan seringkali terjadi setiap tahunnya, terutama pada musim kemarau. Fenomena ini menyebabkan kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran udara yang membahayakan kesehatan manusia, serta kerugian ekonomi yang besar akibat gangguan aktivitas masyarakat dan industri. Berbagai upaya mitigasi sudah dilakukan, namun tingkat kebakaran yang masih tinggi menunjukkan perlunya pendekatan sistematis dan berbasis data. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama di sini ada bagaimana mendefinisikan perubahan acak untuk jumlah kebakaran hutan per bulannya. Yang kedua ada bagaimana cara menghitung peluang terjadinya kebakaran dalam jumlah tertentu menggunakan distribusi Poisson. Yang ketiga ada sejauh mana distribusi Poisson dapat merepresentasikan data kebakaran hutan aktual. Dan yang terakhir ada bagaimana implementasi hasil pemodelan ini dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan risiko kebakaran. Di sini selanjutnya ada 1.3 ada asumsi. Untuk mempermudah permodelan, asumsi-asumsi yang digunakan yaitu yang pertama ada kejadian kebakaran hutan dalam satu bulan saling independen. Artinya kejadian satu kebakaran tidak mempengaruhi kejadian lainnya. Yang kedua ada parameter rata-rata jumlah kebakaran atau yang disebut dengan lambang lambda dalam satu bulan adalah konstan selama periode pengamatan. Yang ketiga ada distribusi jumlah kebakaran per bulan mengikuti distribusi Poisson. Selanjutnya masuk ke bab 2. Di sini ada definisi dari perubahan acaknya. Perubahan acak X didefinisikan sebagai banyaknya kebakaran hutan yang terjadi dalam satu bulan di wilayah Indonesia. X di sini adalah perubahan acak diskrit yang nilainya berupa bilangan bulat non negatif atau 0, 1, 2 dan seterusnya. Berikutnya ada 2.2. Di sini ada karakteristik. Distribusi Poisson memiliki karakteristik yang banyak sebagai berikut sebagai contohnya. Yang pertama ada cocok untuk menghitung peluang jumlah kejadian yang bersifat diskrit dan terjadi secara acak dalam interval waktu atau ruang yang tetap. Yang kedua ada kejadian-kejadian dianggap independen. Yang ketiga ada parameter lambda merepresentasikan rata-rata kejadian dalam interval yang ditentukan. Yang keempat, fungsi peluang Poisson bersifat right-skewed, condong ke kanan jika lambda kecil dan mendekati distribusi normal jika lambda besar. Berikutnya ada 2.3. Di sini ada fungsi masa peluang. Untuk fungsi masa peluang perubahan acak X yang mengikuti distribusi Poisson, berikut adalah rumusnya. P X sama dengan K sama dengan E min lambda pangkat K per K kuadrat. Di mana K sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Lalu ada K sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya adalah jumlah kebakaran yang diamati. Selanjutnya ada lambda yang di sini adalah rata-rata kebakaran hutan per bulannya. Fungsi ini memberikan probabilitas bahwa dalam satu bulan akan terjadi tepat kebakaran. Berikutnya lanjut ke bab 3. Di sini ada definisi parameter. Dari 3.1 ini dalam distribusi Poisson, parameter utama yang digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian dalam hal ini kebakaran hutan per bulan adalah lambda. Parameter lambda ini mewakili rata-rata jumlah kebakaran hutan yang terjadi dalam satu bulan. Lambda dihitung berdasarkan data historis yang tersedia. Sebagai contoh, jika selama 5 tahun
atau 60 bulan tercatat total kejadian kebakaran yaitu 240, maka nilai lambda dihitung dengan rumus lambda total kebakaran per jumlah bulan sama dengan 240 per 60, itu berarti sama dengan 4. Artinya rata-rata kebakaran hutan yang terjadi setiap bulan adalah 4 kejadian parameter. Selanjutnya ada 3.2, justifikasi pemilihan parameter. Lambda dipilih karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama ada representasi rata-rata kejadian, yang kedua simplicity dan efektivitas, yang ketiga fleksibilitas penggunaan, yang keempat keterbatasan model. Berikutnya ada 3.3, di sini perhitungan parameter lambda. Perhitungan lambda dilakukan dengan menghitung rata-rata jumlah kejadian dalam periode waktu yang ditentukan. Misalnya kayak per bulan atau yang per tahun. Di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama bisa kita dapat mengumpulkan data terlebih dahulu. Yang kedua bisa menghitung total kejadiannya. Yang ketiga bisa kita menghitung rata-rata. Sehingga untuk rata-rata kebakaran per bulan itu kan misalkan dari lambdanya 260 per 40, berarti kan untuk rata-ratanya itu adalah 4. Selanjutnya ada 3.4. Di sini pengaruh faktor eksternal terhadap lambda. Walaupun lambda diperkirakan dari data historis, faktor eksternal seperti iklim, perubahan kebijakan, dan aktivitas manusia dapat mempengaruhi nilai lambda. Misalnya pada musim kemarau yang lebih panjang atau saat ada kebijakan pembukaan lahan yang lebih agresif. Nilai lambda bisa lebih tinggi daripada yang dihitung berdasarkan data historis. Oleh karena itu, dalam analisis lanjutan, lambda bisa dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara dinamis. Oke, berikutnya ada bab 4 yang dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada bab 4, perhitungan nilai peluang. Yang pertama, menentukan parameter lambda. Pada bagian ini kita akan menentukan nilai parameter lambda yang menggambarkan rata-rata kejadian kebakaran hutan per bulan. Berdasarkan data historis kebakaran hutan selama 5 tahun atau 60 bulan, tercatat total 240 kejadian kebakaran. Dari data ini, kita dapat menghitung rata-rata kejadian kebakaran setiap bulannya, yang ternyata adalah 4 kejadian per bulan. Dengan kata lain, lambda yang merupakan parameter distribusi Poisson memiliki nilai 4. Penentuan nilai lambda ini sangat penting karena akan menjadi dasar dalam menghitung peluang kejadian-kejadian kebakaran pada periode-periode berikutnya. Yang kedua, menghitung peluang kejadian spesifik P dari X sama dengan K. Selanjutnya kita akan menghitung peluang untuk kejadian spesifik dengan menggunakan rumus distribusi Poisson, yaitu P dari X sama dengan K sama dengan lambda pangkat K dikali E pangkat minus lambda dibagi K faktorial, di mana K adalah jumlah kejadian kebakaran yang ingin kita hitung peluangnya. Misalnya, untuk K sama dengan 0, kita dapat menghitung peluang terjadinya 0 kebakaran dalam 1 bulan. Dengan lambda sama dengan 4, kita memperoleh P0 sama dengan E pangkat minus 4 yang nilainya adalah 0,0183, yang berarti ada peluang sekitar 1,83 derajat terjadinya 0 kebakaran dalam 1 bulan. Dengan demikian, untuk K sama dengan 1 hingga K sama dengan 15, kita dapat menghitung peluang untuk masing-masing kejadian menggunakan rumus yang sama. Yang ketiga, perhitungan lengkap untuk K sama dengan 0 sampai K sama dengan 15. Berikut adalah perhitungan lengkap peluang untuk setiap nilai K dari 0 hingga 15. Setiap K dihitung dengan mengalihkan E pangkat minus lambda dengan lambda pangkat K dibagi K faktorial untuk mendapatkan peluang X sama dengan K. Hasil perhitungan ini menunjukkan peluang untuk terjadinya jumlah kebakaran hutan tertentu dalam 1 bulan. Misalnya untuk K sama dengan 1, kita mendapatkan P1 sama dengan 0,0733, yang berarti peluang terjadinya 1 kebakaran dalam sebulan adalah sekitar 7,33%. Dan melalui tabel berikut, kita dapat melihat bagaimana peluang setiap nilai K berbeda, dan kita dapat menentukan kejadian mana yang paling mungkin terjadi. Next, Bang. Pada yang keempat, atau peluang kumulatif, saya menghitung peluang
Untuk kejadian-kejadian spesifik, kita juga bisa menghitung peluang kumulatif, yaitu peluang bahwa jumlah kebakaran tidak melebihi nilai K tertentu. Misalnya, kita ingin mengetahui peluang bahwa kebakaran yang terjadi dalam sebulan tidak lebih dari 4 kejadian. Untuk menghitung ini, kita menjumlahkan peluang untuk K sama dengan 0 hingga K sama dengan 4, yang hasilnya adalah peluang X kurang dari atau sama dengan 4 sama dengan 0,629 atau sekitar 62,9%. Ini berarti ada peluang sekitar 62,9% bahwa dalam 1 bulan kebakaran hutan tidak akan lebih dari 4 kali terjadi. Dan yang kelima, dari perhitungan dan tabel peluang di atas, kita dapat menginterpretasikan bahwa kejadian kebakaran sebanyak 3 atau 4 kali dalam sebulan adalah kejadian mungkin terjadi. Peluang untuk kejadian ini berkisar sekitar 39%, yang menunjukkan bahwa kejadian kebakaran dengan jumlah tersebut adalah yang paling sering terjadi. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk penanggulangan kebakaran untuk kedepannya. Next. Kemudian pada bab 5 yaitu perhitungan mean dan variansi. Pada poin pertama yaitu mean, pada sebab ini kita akan membahas tentang perhitungan nilai harapan atau mean untuk distribusi Poisson-nya. Nilai harapan atau rata-rata dari peubah acak X yang mengikuti distribusi Poisson adalah sama dengan nilai parameter lambda. Dengan kata lain, ekspektasi X sama dengan lambda dalam kasus kebakaran hutan. Jika lambda sama dengan 4, maka rata-rata kebakaran yang terjadi setiap bulan adalah 4 kejadian. Ini memberikan gambaran umum tentang seberapa sering kebakaran hutan dapat terjadi dalam periode tertentu. Yang kedua, variansi. Selain nilai harapan, distribusi Poisson juga memiliki variansi yang juga sama dengan lambda. Dalam hal ini, variansi distribusi Poisson menggambarkan sejauh mana nilai kebakaran dapat menyimpang dari rata-rata yang telah dihitung. Jika lambda sama dengan 4, maka variansi juga sama dengan 4. Variansi yang lebih tinggi menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dalam jumlah kejadian kebakaran per bulan, yang mengindikasikan bahwa jumlah kebakaran dapat bervariasi lebih signifikan. Pada poin ketiga, yaitu standar deviasi, adalah akar kuadrat dari variansi dan memberikan gambaran lebih jelas tentang fluktuasi atau penyimpangan nilai terhadap nilai rata-rata. Dalam hal ini, dengan variansi yang bernilai 4, maka standar deviasi adalah 2. Ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan per bulan dapat menyimpang sekitar lebih kurang 2 kejadian dari rata-rata 4 kejadian, yang memberikan gambaran tentang ketidakpastian atau variabilitas jumlah kejadian yang terjadi setiap bulan. Dan yang terakhir pada poin 4, yaitu koefisien variansi, adalah ukuran untuk mengukur relatifnya fluktuasi atau variabilitas dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dengan hal ini, koefisien variansi dihitung dengan rumus CV sama dengan standar deviasi per mean. Dengan standar deviasi sebesar 2 dan rata-rata 4, kita mendapatkan nilai CV sebesar 0,5 atau 50%. Ini menunjukkan bahwa variasi jumlah kebakaran hutan cukup besar dibandingkan dengan rata-rata, yang berarti kejadian kebakaran cenderung lebih tidak stabil. Next. Pada bab 6, yaitu implementasi dan analisis praktis. Pada poin pertama, yaitu aplikasi dalam manajemen operasional. Jadi, prediksi jumlah kebakaran hutan menggunakan distribusi Poisson sangat bermanfaat dalam manajemen operasional. Dengan mengetahui probabilitas jumlah kebakaran yang akan terjadi, Dinas Pemadam Kebakaran dapat merencanakan sumber daya dengan lebih baik. Jika prediksi menunjukkan kemungkinan kebakaran lebih tinggi dari rata-rata atau lambda sama dengan 4 pada suatu bulan, maka kesiapan personel dan peralatan dapat ditingkatkan. Sebaliknya, jika prediksi menunjukkan risiko rendah, maka sumber daya dapat dialokasikan lebih efisien ke area yang lebih membutuhkan. Pada poin yang kedua, atau analisis risiko bisnis, model distribusi Poisson juga dapat digunakan dalam analisis risiko bisnis, khususnya bagi perusahaan asuransi yang perlu menilai potensi kerugian akibat kebakaran hutan.
Dengan mengetahui peluang kejadian kebakaran, perusahaan dapat menentukan premi yang tepat dan mengelola cadangan dana dengan lebih efektif. Selain itu, sektor-sektor yang terpengaruh oleh kebakaran seperti perkebunan atau pariwisata dapat menggunakan model ini untuk merancang strategi mitigasi kerugian yang lebih baik. Dan yang terakhir, poin 3 atau optimasi kapasitas. Model distribusi Poisson juga memungkinkan optimasi kapasitas dengan penanggulangan kebakaran dengan memprediksi secara akurat jumlah kebakaran yang mungkin terjadi. Kita dapat mengalokasikan dana, tenaga, peralatan secara efisien. Ini bisa menghindarkan pemborosan sumber daya pada waktu-waktu yang tidak diperlukan dan memastikan bahwa kapasitas yang ada cukup untuk menghadapi kemungkinan kebakaran dengan risiko tinggi. Dan untuk bab selanjutnya, bab 7 dan 8 akan dijelaskan oleh Ilham Sahal. Oke, selanjutnya bab 7, validasi model. 7.1, uji kesesuaian. Untuk memastikan bahwa model distribusi Poisson yang digunakan sesuai dengan data kebakaran hutan aktual, dilakukan uji kesesuaian menggunakan uji chi-square. Uji ini membandingkan frekuensi kejadian observasi data aktual dengan frekuensi yang diprediksi oleh model. Langkah-langkah uji chi-square. 1. Tentukan hipotesis 0, H0 bahwa data observasi mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda yang telah ditentukan. 2. Hitung frekuensi prediksi setiap kategori kebakaran KKK berdasarkan model frekuensi model sama dengan N X sama dengan K. Hitung nilai chi-square statistik, di mana 0 adalah frekuensi observasi dan E frekuensi ekspektasi model. 4. Bandingkan nilai X kuadrat dengan nilai kritis pada derajat kebebasan tertentu dan taraf signifikasi 5%. Yang kelima ada jika p-value lebih dari 0,05 maka 0 diterima model dianggap cocok dengan data. Hasilnya adalah pada pengujian ini nilai p-value yang diperoleh lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Dengan demikian, model distribusi Poisson dapat dianggap sesuai dan valid untuk memodelkan jumlah kebakaran hutan per bulan. 7.2 Perbandingan data observasi versus model. Next, Bang. Jadi di interpretasi tabel tersebut menunjukkan bahwa frekuensi prediksi model Poisson sangat dekat dengan frekuensi observasi untuk hampir semua nilai K. Selisih antar frekuensi observasi dan prediksi relatif kecil, menunjukkan kesesuaian yang baik. Hal ini mendukung validitas model sebagai representasi yang memadai untuk distribusi jumlah kebakaran hutan per bulan di wilayah Indonesia. Next. Dan bab 8 di sini kesimpulan. Distribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan 4 terbukti efektif dalam memodelkan jumlah kebakaran hutan yang terjadi setiap bulan di Indonesia. Model ini mampu memberikan estimasi probabilitas yang akurat untuk berbagai jumlah kejadian kebakaran dalam satu bulan, sehingga dapat menjadi alat bantu yang penting dalam merancang strategi penanggulangan dan mitigasi kebakaran hutan. Dengan menggunakan model ini, mengambil keputusan dapat memahami pola dan risiko kebakaran sehingga dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan tepat sasaran. 8.2 Rekomendasi strategis. Pertama, ada pengumpulan data lebih rinci dan berkualitas. Penting untuk meningkatkan kualitas dan cakupan data kebakaran hutan termasuk data spasial, lokasi kejadian, dan temporal waktu kejadian secara detail. Data yang lengkap memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan meningkatkan akurasi prediksi. Kedua, ada pengembangan model memadukan variabel lingkungan dan aktivitas manusia karena kebakaran hutan dipengaruhi banyak faktor. Disarankan untuk mengembangkan model yang menggabungkan variabel iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan faktor antropogenik seperti pembukaan lahan, pembakaran terbuka. Model yang lebih kompleks ini akan memberikan prediksi yang lebih realistis dan akurat. Ketiga, ada integrasi model dengan sistem peringatan dini dan manajemen risiko. Model distribusi Poisson sebaiknya diintegrasikan ke dalam sistem peringatan dini kebakaran hutan untuk memberikan informasi risiko yang real time. Ini akan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga terkait dan mempercepat respons saat terjadi kebakaran. 4.
pelatihan dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan. Hasil model harus disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar pemahaman dan penggunaan model dalam perencanaan kebijakan dan tindakan lapangan menjadi maksimal. 8.3 Keterbatasan model. Model distribusi Poisson yang digunakan memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 1. Asumsi parameter lambda konstan. Model mengasumsikan bahwa rata-rata kejadian kebakaran lambda tetap stabil dalam periode waktu pengamatan, padahal kenyataannya lambda dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi iklim, musim, dan kebijakan pengelolaan hutan. Yang kedua ada asumsi kejadian independen. Model menganggap setiap kejadian kebakaran independen satu sama lain, namun dalam praktik kejadian kebakaran dapat saling berhubungan. Misalnya kebakaran yang terjadi di suatu lokasi dapat meningkatkan risiko kebakaran di sekitarnya. Yang ketiga, variabel eksternal tidak termasuk dalam model. Faktor-faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kebakaran seperti angin, keringnya vegetasi, atau aktivitas manusia belum dimasukkan dalam model dasar ini. Hal ini membatasi kemampuan model dalam menangkap fluktuasi risiko yang sebenarnya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.